Salam saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali lagi. Dan damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara. Kita bertemu kembali lagi dengan satu topik yang berbicara tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada saudara yang berdosa, dan kita bisa mendapatkan kepastian hidup yang kekal melalui anugerah daripada Allah kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa, dan dosa itulah yang membuat manusia hilang kemuliaan Allah. Karena itu saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan saudara dan saya segambar dan sepetah dengan Tuhan. Tetapi kita memilih dengan keinginan kita sendiri untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita berdiri dalam posisi untuk melawan Allah. Dan kemudian kita tidak mau lagi mentaati semua perintah-perintah Tuhan, dan kita lebih cenderung memilih untuk memberontak kepada Allah. Karena itu kita jatuh di dalam dosa. Saudara, pada waktu saudara-saudara jatuh di dalam dosa, apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah senang bahwa saudara sudah melawan Allah, saudara sudah tidak taat lagi kepada Allah, dan biarlah saudara hidup di dalam penghukuman daripada dosa? Tidak, saudaraku. Allah merencanakan keselamatan kepada saudara dan saya yang telah diciptakan dengan gambar dan rupanya itu. Dan dia mendesain kembali bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan kembali saudara yang sudah terhilang oleh karena dosa, dan kita akan dihukum. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, inisiatif untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa itu berasal daripada hati Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu kasih. Karena itu dia menghendaki supaya kasih itu dapat menolong orang yang manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan boleh menikmati kembali kasih itu. Allah merencanakan keselamatan bagi orang yang berdosa. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Allah memakai satu desain yang sangat berharga. Satu desain yang di luar daripada pemikiran kita sebagai manusia, di luar daripada akal sehat kita. Itu bahwa Allah itu sendiri berinisiatif untuk meninggalkan sorga dengan cara menjelma menjadi manusia. Dan itu yang kita kenal dengan anak Allah, anak domba Allah. Itu yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukan berarti Allah meninggalkan sorga, tetapi kita mengetahui bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikat, di dalam satu zat yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu saudara-saudara, pada waktu manusia diciptakan, pada waktu manusia dan semua ciptaan yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah, Allah berfirman, dan roh Allah melayang-layang. Ada di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa Allah itu ada Allah Bapa. Allah berfirman. Firman itulah yang kita kenal di dalam firman yang hidup. Di dalam Yohanes pasal pertama kita menemukan apa itu firman. Firman itu logos. Itu firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita sebut dengan anak Allah. Dan roh Allah melayang-layang. Ada 3 pribadi dalam proses penciptaan manusia pertama kali, yaitu Allah berfirman, yaitu ada aspek Allah Bapa, dan ada firman, yaitu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan roh Allah melayang-layang. Inilah 3 pribadi sebagai kreator yang menciptakan, yang mendesain manusia, yang mendesain alam semesta ini. Tetapi manusia diciptakan itu memberontaknya dan tidak mau taat kepadanya. Dan Allah itu kasih, dan dia merencanakan untuk mengutus anaknya yang tunggal, yang kita kenal sebagai anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dan dia datang untuk menebus segala kesalahan,
dosa dan kejahatan seluruh umat manusia dengan membayarnya dengan darahnya yang mahal, menyerahkan seluruh nyawanya terpaku di kayu salib, supaya darah ilahi, bukan darah yang diciptakan, tapi darah yang dimiliki oleh Allah, itu darah yang bisa membersihkan dosa. Dan darah itu tercurah 2000 tahun yang lalu, dan darah itulah yang membersihkan kita daripada segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Yesus Kristus sebagai penggenapan di dalam keselamatan. Yesus Kristus sebagai pengerja yang mengerjakan keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan ada satu pribadi, itu pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mengkokohkan, dan Roh Kuduslah yang meyakinkan kita yang berdosa untuk memperoleh keselamatan yang telah direncanakan Allah, yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan kita, mengkokohkan kita, memberi jaminan. Dan Roh Kudus itu telah datang dan dicurahkan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Dia bersama-sama di kita, Dia di samping kita, menolong kita, memberi kesegaran rohani bagi kita, sehingga kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi Allah Bapa sebagai perencanaan untuk keselamatan manusia, Yesus Kristus yang mengerjakan dan menggenapkan keselamatan itu sendiri, dan Roh Kudus mengkokohkan dan meyakinkan orang yang berdosa bahwa keselamatan itu telah diberikan kepada manusia, tetapi melalui cara percaya dengan iman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, yaitu manusia yang berdosa, Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjelma menjadi manusia ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita daripada semua perbudakan dosa, dengan cara menghapus segala dosa dan kejahatan manusia melalui darahnya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga Allah memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, bersama-sama dengan kita, supaya kita mendapatkan jaminan. Roh Kudus mengkokohkan keselamatan itu dalam diri kita, bahwa kita pasti yakin memiliki keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, jaminan keselamatan didasarkan kepada, pertama adalah kesaksian daripada Alkitab. Kita bisa mengetahui keselamatan hanya satu sumber yang bisa kita percaya secara objektif dan akurat, yaitu hanya ada di dalam Alkitab, di dalam firman Allah, di mana Allah mewahyukan firman Allah kepada kita manusia. Dan di dalam Alkitab menuliskan tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita daripada dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jaminan pertama bahwa kita sudah diselamatkan, yaitu terdapat di dalam firman Allah yang Bapak dan Ibu yakini, yang Bapak Ibu pelajari setiap hari di dalam renungan-renungan pribadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu telah mendengar lewat khotbah-khotbah di gereja-gereja, dan Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Alkitab mengkonfirmasikan, memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu ada setelah kita mati, kita meninggal dunia ini, meninggalkan dunia ini. Kita akan memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jaminan yang kedua selain Alkitab, yaitu adalah Roh Kudus, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Allah berjanji bahwa Dia akan memberi hati yang baru pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dan pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Tuhan memberi Roh Kudus, pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, untuk supaya Dia diam bersama-sama di kita. Yesus Kristus Allah Anak telah naik ke surga, tetapi
memberikan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, pribadi Allah untuk datang di dalam hidup kita. Orang yang percaya, dia tinggal diam di dalam diri orang yang percaya, supaya orang percaya bisa dituntun, orang percaya bisa dikuatkan, orang percaya bisa diinsafkan daripada dosa, supaya orang percaya diberikan satu kemampuan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu Roh Kuduslah menjadi penjamin di dalam keyakinan saudara, baik secara akal saudara maupun secara rohani, bahwa Roh Kuduslah yang memberikan jaminan bahwa saudara benar-benar telah diselamatkan. Jaminan yang ketiga itu adalah roh saudara sendiri. Roh saudara, kita memiliki tubuh, kita memiliki jiwa, dan kita memiliki roh. Roh yang Bapak Ibu memiliki itu adalah roh yang diberikan oleh Allah kepada saudara. Roh ini yang bisa connect dengan Allah di surga, karena Allah itu roh. Tetapi dalam roh ada bungkusan tubuh jasmani, ada bungkusan jiwa saudara. Roh itu berada dalam diri saudara. Alkitab katakan bahwa, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh Allah berdiam di dalam tubuhmu? Ini berbicara tentang kepribadian kita. Kepribadian kita ada 3 aspek, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi bagian roh itu adalah bagian di mana Roh Kudus bisa menguasai roh kita. Roh Kudus tidak mendiami daging kita, tulang kita, saudara. Tetapi ada aspek dalam kepribadian kita yang disebut dengan roh, yaitu roh kita. Roh kita inilah yang pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus diam di dalam roh kita. Tetapi kepribadian kita di sisi yang lain ada daging, ada tulang, ada tubuh jasmani kita. Sehingga ada tubuh jasmani kita dan ada tubuh yang disebut dengan roh, di mana Roh Kudus berdiam dalam roh kita. Sehingga kita perlu sekali untuk mematikan keinginan-keinginan diri kita sendiri, kalau kita memiliki kehendak bebas untuk menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memimpin tubuh kita, daging kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, baik dari dosa turunan, dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, maupun dosa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Yesus Kristus membersihkan kita daripada dosa. Tetapi saudara-saudara, kita masih hidup dalam dunia. Roh kita masih dibungkus oleh daging kita, oleh tubuh kita. Kecenderungan tubuh kita adalah berbuat dosa dan tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena itu ada peperangan terus dalam diri kita. Peperangan antara daging dan roh. Pada waktu sudah percaya pada Tuhan Yesus, roh diam di dalam, Roh Kudus diam di dalam roh saudara. Tergantung daripada saudara, apakah roh saudara ini mau supaya terus dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Tergantung daripada saudara, apakah daging saudara, tubuh saudara yang merupakan salah satu kepribadian saudara, bersama-sama dengan roh itu memiliki connect antara daging saudara dengan roh saudara. Karena itu kita berada dalam satu dilematis, konflik, krisis, dan pertentangan antara daging dan roh. Di mana roh kita mau memuji Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kenyataannya daging kita lemah. Kita mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi daging kita lemah. Daging kita lemah. Kita rasa ngantuk untuk berdoa. Roh kita mau berdoa, tetapi tubuh kita lelah. Pada waktu kita mau pergi ke gereja, tubuh kita lelah sekali untuk pergi gereja. Mungkin karena kita bekerja sampai pada malam hari, sehingga paginya pada waktu ibadah kita merasa lelah sekali. Tubuh kita lelah, tapi roh kita tahu bahwa kita perlu datang beribadah, datang memuji, membesarkan nama Tuhan. Ada konflik, ada krisis antara daging saudara, tubuh saudara, dengan roh, di mana roh saudara didiami oleh Roh Kudus. Itu tergantung daripada pilihan saudara. Apakah saudara mau menyerahkan tubuh saudara, daging saudara, untuk dikuasai oleh Roh Kudus yang menguasai roh saudara? Roh saudara harus lebih kuat. Roh saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Roh saudara penuh dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kedagingan kita ini ditaklukkan kepada roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah kita menyerahkan seluruh tubuh kita, seluruh kelemahan kita kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan. Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Daging kita tidak bisa melakukan kehendak Allah dengan baik,
dengan berkenan, dengan sempurna kepada Tuhan. Karena itu kita perlu Roh Kudus yang diam dalam roh kita untuk memberi pengaruh kepada daging kita, kepada tubuh kita yang selalu berbuat dosa. Kita membiarkan supaya Roh Kudus menguasai seluruh totalitas hidup kita. Sehingga kita diminta supaya kita menyerahkan tubuh kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu saudara, yang bisa meyakinkan saudara tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, itu adalah kesaksian daripada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jaminan yang ketiga yang memberikan keyakinan bahwa saudara sungguh-sungguh telah diselamatkan adalah kesaksian daripada roh saudara. Roh saudara tidak bisa menipu akan akal saudara. Roh saudara tidak bisa menipu akan semua diplomasi saudara dengan akal saudara. Saudara berkata bahwa saya sudah diselamatkan. Mungkin orang Kristen berkata aku sudah diselamatkan. Tetapi dasar jaminan yang menyatakan bahwa benar-benar engkau sudah diselamatkan adalah dasar logika saudara, atau karena saudara adalah orang Kristen dan saudara sudah merasa bahwa saudara sudah selamat. Harus ada roh di dalam diri saudara bersaksi kepada saudara, kepada akal budi saudara, bahwa benar-benar saudara sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan saudara sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah menebus dosa saudara. Bukan pengakuan orang lain bahwa saudara sudah diselamatkan. Bukan pengakuan akal saudara bahwa saudara sudah diselamatkan. Tetapi pengakuan daripada roh saudara. Kalau roh saudara mati, roh saudara tidak bisa mengakui bahwa saudara sudah diselamatkan. Karena itu saudara, sangat pentingnya kita memeriksakan akan roh kita ini. Apakah selama ini kita pergi ke gereja, kita melayani Tuhan dengan tubuh kita yang sehat, kita memuji Tuhan yang mulut, dengan suara-suara yang bagus, tetapi apakah roh di dalam diri kita juga memuji Tuhan? Apakah roh kita menyala-nyala? Ataukah roh kita mati, saudara? Yang bisa memberikan jaminan, keyakinan bahwa benar-benar saudara sudah diselamatkan, itu adalah kesaksian oleh roh saudara, di mana roh saudara telah dipenuhi oleh Roh Kudus. 3 jaminan yang memastikan saudara benar-benar yakin bahwa saudara telah diselamatkan oleh anugerah daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan peran Roh Kudus. Itu adalah kesaksian daripada Alkitab. Dan kita sudah tahu dalam Alkitab itu. Dan kesaksian daripada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Apakah Roh Kudus berkata kepada kita dan kita sungguh yakin bahwa kita sudah diselamatkan? Atau kita merasa sudah diselamatkan hanya karena kita tahu bahwa itu kata Alkitab? Tetapi Roh Kudus tidak bersaksi dalam diri kita bahwa kita sudah adalah orang-orang yang memiliki kepastian hidup yang kekal. Dan apakah roh kita sungguh-sungguh menyadari, mengakui bahwa kita telah diselamatkan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita tentang keselamatan, itu adalah kesaksian daripada Roh Kudus. Dan itu berbeda dengan kesaksian roh kita. Roh kita kesaksian bahwa kita sudah pasti diselamatkan dengan janji oleh firman Allah. Tetapi itu juga harus disesuaikan dengan kesaksian daripada roh kita. Kita bisa berkata Yesus adalah ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan. Itu kalau Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah ya Aba, ya Bapa. Itu hanya kesaksian daripada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Baik orang mengakui bahwa Yesus Tuhan, mereka tahu dengan akal mereka tahu bahwa kitab suci berkata demikian, tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang berdosa yang mengaku bahwa dia berdosa dan dia mengundang Yesus Kristus masuk dalam hatinya. Dan kemudian dia menerima Tuhan Yesus hidup dalam diri dia sebagai juru selamat yang telah menebus dosanya dan menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Dan kemudian Roh Kudus yang diberikan kepada saudara pada waktu saudara percaya pada Tuhan Yesus, dia yang bersaksi bersama-sama dengan roh saudara. Dia yang bersaksi bersama dengan logika saudara bahwa benar-benar bahwa saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui darah Tuhan Yesus. Benar-benar dosa-dosa yang saudara lakukan itu telah dibasuh, dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus.
Dan Roh Kudus juga tahu bahwa iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang sungguh-sungguh. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, jaminan yang sungguh-sungguh membuat kita yakin percaya bahwa kita sudah diselamatkan adalah peran daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang bersaksi kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jaminan bahwa kita benar-benar telah diselamatkan itu didukung oleh kesaksian hidup kita, saudara. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka semua tindakan-tindakan kita akan dikontrol oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang memimpin kita untuk memiliki kehausan, rasa lapar akan firman Allah. Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipersembahkan, dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia-karunia yang miliki. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita ada punya kerinduan untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah di surga. Karena ada aspek ilahi, ada Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kita punya kerinduan adalah kerinduan untuk menyenangkan Tuhan saja. Dan keinginan-keinginan daging kita pasti akan ditenggelamkan oleh keinginan-keinginan roh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5. Itu menjadi ukuran jaminan bahwa benar-benar saudara sudah diselamatkan dan mengalami kepastian keselamatan. Saudara bisa menguji kehidupan rohani saudara. Apakah saudara sudah memiliki buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ada sukacita, ada damai sejahtera, penguasaan diri, ada kasih. Buah-buah Roh Kudus inilah yang meyakinkan saudara bahwa benar-benar bahwa saudara telah diselamatkan, saudara telah menerima darah Tuhan Yesus membersihkan hidup saudara, dan saudara telah mengalami Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, dan Roh Kudus yang bersaksi kepada saudara meyakinkan roh saudara bahwa saudara telah mengalami keselamatan yang merupakan desain Allah pada waktu kita berdosa, dan Allah memberikan keselamatan itu dengan gratis dan cuma-cuma. Dan dia memberikan anak yang tunggal, tinggalkan surga untuk sementara, dan memberikan seluruh nyawa, seluruh hidupnya untuk saudara, mati di kayu salib. Dan darah itu membersihkan semua dosa saudara. Dan dosa saudara sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Dan dia memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, supaya kita boleh tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kesucian Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dan di dalam kuasa Tuhan. Karena itu saudara, hari ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah merencanakan keselamatan untuk menolong saudara yang berdosa. Dan bukan saja dia merencanakan, tetapi dia mengutus anaknya untuk mengerjakan dan menggenapi keselamatan di dalam dirinya, Yesus Kristus. Dan telah dilakukan di kayu salib, mencurahkan darah untuk membersihkan semua dosa kita. Dan setelah selesai, Allah anak naik ke surga, duduk di samping kanan Allah Bapa, dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita. Tuhan telah memberi Roh Kudus kepada kita. Karena Tuhan tahu bahwa keselamatan itu perlu dijaga oleh kekuatan daripada Tuhan. Di mana hidup kita bukan lagi hidup kita secara daging, tapi hidup kita telah dibersihkan oleh darah Yesus. Dan hidup kita yang kita hidupi dalam tubuh ini adalah hidup karena iman, hidup karena roh. Dan Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang berbicara kepada kita. Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang menginsafkan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara, Roh Kudus telah mengokohkan dan meyakinkan saudara bahwa saudara benar-benar telah diselamatkan. Saudara-saudara telah menerima rencana keselamatan daripada Allah Bapa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang diam dalam diri saudara, yang bersaksi terus-menerus bahwa saudara sudah diselamatkan. Apakah saudara sudah diselamatkan? Apakah saudara sudah yakin bahwa benar-benar saudara sudah diselamatkan dan memiliki kepastian hidup yang kekal? Mari saudara-saudara lihat bahwa semua telah dikerjakan secara sempurna di dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristuslah jalan keselamatan satu-satunya, dan dia memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya.
bagi orang yang meninggalkan dosanya dan menyerahkan semua dosa kepadanya dan beriman untuk menerima penyucian dari darah ilahi, darah Yesus Kristus, dan kita dibersihkan oleh segala dosa, dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan Dia berdiam dalam diri kita. Dia mengkuduskan hati kita, mengkuduskan pikiran kita, memberi kekuatan untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam menjalani perjalanan hidup kita, menjaga keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kali itu saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum memiliki kepastian hidup yang kekal, saudara perlu datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan semua dosa dan kejahatan saudara kepada Tuhan Yesus dan menerima pengampunan dosa. Dia memanggil kepada saudara, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Kalau ada yang membuka pintu, Tuhan Yesus akan masuk di dalam hati saudara. Dia akan menemukan yang terhilang, dan saudara akan mendapat anugerah terbesar yang belum pernah saudara rasakan. Itu suatu kuasa ilahi yang membersihkan semua dosa-dosa saudara, dan Dia memberikan Roh Kudus untuk menjaga keselamatan yang telah saudara terima dengan iman melalui Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Bila Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah firman Tuhan ini. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami memiliki kepastian hidup yang kekal, bahwa Allah telah merencanakan hidup kekal, keselamatan itu, dan Allah mengerjakan itu dalam diri Yesus Kristus dengan memberikan nyawanya, menumpahkan darahnya untuk mengampuni semua dosa kita, dan memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, untuk mengukuhkan, untuk meyakinkan, untuk menjaga, untuk menguatkan kita, supaya kita hidup sebagai ciptaan yang baru, supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Tolong kami Bapa, supaya kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga tolong kepada kami, supaya kami mau hidup kami yang sekarang ini, setelah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh menyerahkan pada Roh Kudus, untuk Roh Kudus memimpin, dan Roh Kudus memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini, menjadi garam dan terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.